tentang Sabdo Palon dan Syekh Subakir itu sebenarnya sejarahnya bagaimana, Ustaz? Baik, jadi pemunculan cerita tentang Sabdo Palon dan Syekh Subakir dan perjanjian terkait Pulau Jawa dalam dakwah Islam yang dibawa oleh Syekh Subakir dan kawan-kawan, dan Sabdo Palon seakan-akan sebagai simbol simbol dangyangnya Jawa yang kemudian waktu itu menjadi pemomong dari para penguasa tanah Jawa dengan ajaran lama. Ini sebenarnya produk yang belum lama muncul ya, cerita-cerita tentang mereka, dan kaitannya misalnya ada yang mengatakan selama 400 tahun Syekh Subakir berdakwah, membawakan dakwah itu baru nanti akan muncul kembali ajaran lama, bahkan akan terjadi revivalisme atau kebangkitan dari ajaran lama dan lain sebagainya. Itu dari pustaka itu baru muncul belakangan dengan menurut sebagian rekan peneliti adalah dengan munculnya Institut Fortal and Volkenkunde di Surakarta yang berdiri tahun 1831 sebagai reaksi atas pecahnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang ini sangat membuat trauma Belanda karena ini perang terbesar yang pernah dihadapi kolonial di Nusantara, sampai menghabiskan anggaran 20 juta gulden, alias kalau kita bayangkan 2 juta gulden itu pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh tanah jajahannya dalam setahun. Jadi perang selama 5 tahun dengan Pangeran Diponegoro itu menghabiskan 10 tahun pendapatan kerajaan Belanda dari tanah jajahan. Di samping itu ada 15.000 serdadu tewas, termasuk 8.000 serdadu Eropa. Yang ini bahkan di perang Napoleon saja tidak sebanyak itu serdadu Belanda yang tewas. Jadi terkurasnya sumber daya kerajaan Belanda untuk menghadapi perang Diponegoro ini menimbulkan trauma yang sangat besar pada Belanda. Dan dari apa yang kemudian diobservasi oleh para perwira Belanda di lapangan, disimpulkan bahwa kekuatan itu adalah ketika Islam betul-betul diyakini oleh orang Jawa dalam gelora perang Sabil, dalam gelora jihad fisabilillah, menggerakkan dari kaum bangsawan, rakyat jelata, sampai kaum terutama ulama dan santri. Maka salah satu tugas terbesarnya Institut Fortal and Volkenkunde adalah untuk memisahkan Islam dari Jawa, memisahkan Jawa dari Islam. Seakan-akan kemudian dibuat, kalau kamu Islam, kamu tidak bisa menjadi orang Jawa seutuhnya. Atau kalau kamu orang Jawa, kamu tidak bisa menjadi orang Islam seutuhnya. Itulah misinya yang kemudian diwujudkan dalam penghidupan berbagai ajaran-ajaran lama yang kemudian dipelopori, kemudian dibawakan kepada kaum bangsawan. Dan kemudian juga terjadi sebenarnya sebuah misi kristenisasi yang sangat-sangat masif, yang kemudian juga ditunjukkan di dalam naskah-naskah seperti yang muncul belakangan, Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, yang kemudian ini menjadi bekal betul bagi kaum misionaris untuk bergerak mendeislamisasi orang Jawa. Jadi orang Jawa dipisahkan dari Islam dengan harapan, ya, satu, tercegah peristiwa seperti Perang Jawa, di mana Islam menjadi ideologi yang sangat kuat menggerakkan orang untuk melawan penjajahan. Yang kedua, bagaimana kemudian orang Jawa dijauhkan dari Islam itu untuk kemudian mudah dimasuki oleh pemahaman keagamaan baru, yaitu agama Kristen, sekaligus juga mereka mudah diatur oleh pemerintah penjajahan yang beragama Kristen. Jadi misinya di situ yang luar biasa, sehingga kemudian muncul cerita-cerita termasuk tentang bagaimana Syekh Subakir dan Sabdo Palon punya perjanjian 500 tahun atau 400 tahun dakwah akan berjalan, tapi sesudah itu ajaran lama akan kembali, revivalisme akan kembali. Ini sebenarnya adalah sebuah sebuah wacana baru tahun 1800-an akhir dia muncul untuk menjadi sebuah proyeknya Belanda untuk mendeislamisasi Jawa. Sejak tahun 1820-an ketika terbit buku-buku seperti History of Java karya Raffles, kemudian History of Indian Archipelago karya John Crawford, kemudian diikuti oleh karya-karya berikutnya, berdirinya Javanologi dan Indologi di Belanda, itu kemudian yang diletakkan sebagai dasar untuk memandang Nusantara, terutama Jawa, adalah bahwa Islam di Jawa adalah sinkretis antara Islam
dengan ajaran-ajaran lama, Hindu-Buddha, plus animisme, dinamisme. Jadi selalu dipandang dan didengungkan bahwa Islam di Jawa itu Islam yang tidak murni, Islam yang sinkretis, Islam yang tercampur Hindu-Buddha. Ya, di satu sisi ada proses dakwah yang belum selesai dari Wali Songo dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain ada konspirasi memang untuk membuat orang Islam itu di Jawa tidak terlalu Islami, dan orang Jawa itu lebih kejawaannya yang diperkuat, tapi Jawa yang dimaksud di sini adalah Hindu-Buddha dan animisme dinamisme, bukan sebagai sebuah Jawa yang murni. Nah, kalau kemudian kita lihat ada penelitian Nancy Florida tentang teks-teks di Keraton Surakarta dan di Mangkunegaran juga di Radia Pustaka, beliau menyimpulkan dari 700.000 halaman naskah yang diteliti, itu yang berbau Hindu-Buddha itu nggak ada 10%. Itu pun bau Hindu-Buddhanya hanya wayang, dan wayang itu yang dimaksud di situ tentu wayang yang sudah ada proses islamisasi dalam cerita-ceritanya, tokoh-tokohnya, dan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi adalah dusta sebenarnya kalau kemudian menganggap satu, Jawa itu identik dengan Islam yang sinkretis Hindu-Buddha. Dua, bahwa seakan-akan ada perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon bahwa akan ada masa di mana Islam kembali surut dan ajaran-ajaran lama ini akan muncul kembali. Ini salah satu konspirasi dan manipulasi yang baru dibuat 1 abad yang lalu. Gitu. Masya Allah. Okay. Jadi sebenarnya hanya dusta belaka ya. Sebenarnya kalau kita mau meneliti tidak ada tentang kisah-kisah tentang Sabdo Palon ini yang sumbernya berasal dari abad sebelum kekalahan Pangeran Diponegoro. Itu nggak ada cerita tentang Sabdo Palon. Kita kalau lihat pustaka-pustaka di Surakarta, bahkan karya-karya Ronggo Warsito, nggak ada cerita tentang Sabdo Palon, nggak ada. Satu-satunya yang memuat memang yang muncul-muncul kemudian setelah berdirinya Institut Fortaal and Volkenkunde sebagai sebuah cara untuk memanipulasi sejarah kelak ke depan, bahwa untuk menyemangati kalangan yang semangat menghidupkan kembali ajaran lama itu, bahwa ada ramalan nanti setelah 500 tahun Islam akan surut digantikan oleh sebuah ajaran lama gitu. Kalau Syekh Subakir sendiri itu datang pertama kali ke Indonesia tahun berapa ya, Ustaz? Saya belum punya data pasti ya tentang yang demikian itu ya. Syekh Subakir bagian dari ulama-ulama yang kemudian datang ke Nusantara untuk membawa dakwah Islam yang jernih, dakwah Islam yang luar biasa. Dan Syekh Subakir ini menurut cerita tutur ya, kita tidak bisa mengkonfirmasi cerita tutur, lagi pula kita juga tidak bisa mengecek sanadnya tentang cerita tutur. Karena cerita tutur ini ya berkembang di masyarakat, diyakini turun-temurun, mengalami penambahan dan pengurangan tentu saja. Nah, Syekh Subakir ini salah satu tugasnya adalah untuk berbincang, berdiskusi dengan para pemuka agama lama, para pemuka agama Hindu dan Buddha. Kemudian banyak mengislamkan mereka, termasuk juga beliau mendakwai yang konon adalah para pembesar Majapahit dan para pemuka agama Siwa Buddha yang saat itu ada di Majapahit. Sehingga banyak cerita tentang Syekh Subakir ini kaitannya dengan pertarungan antara beliau dengan tokoh-tokoh ajaran lama yang kemudian banyak dimenangkan oleh Syekh Subakir, tapi kemudian di akhir ada cerita ya baru muncul tentang Sabdo Palon yang dianggap sebagai pengawalnya Raja Brawijaya terakhir, Brawijaya V, yang kemudian meminta perjanjian bahwa dakwah ini berjalan lalu baru akan ada pergantian dengan ajaran lama ya. Kalau kita lihat, kita tidak bisa menyimpulkan lebih jauh daripada bahwa Syekh Subakir ini seorang ulama yang kira-kira aktif berdakwah itu di periode akhir kerajaan Majapahit, berarti sekitar tahun 1478 sampai sekitar 1518. Itu adalah masa-masa di mana di Majapahit terjadi perubahan-perubahan besar. 1478 itu Girindrawardana Dyahranawijaya, Raja Keling itu mengkudeta Brawijaya V, ayahanda Raden Patah, ya kalau menurut Babat seperti itu. Kemudian pada tahun sekitar 1501 atau 1502 Girindrawardana dikudeta oleh patihnya sendiri, namanya Patih Udara, Pabutala. Ini kaitannya dinamika internal di Majapahit ini satu, Girindrawardana ini didorong oleh elit-elit Majapahit untuk memberontak 1478 itu karena pertumbuhan Islam di pesisir yang sangat kuat. Maka kemudian
Girindrawardhana selama masa pemerintahannya punya kebijakan yang disebut sebagai condong campur. Jadi kalau di Babat semuanya digambarkan sebagai keris. Jadi kalau kita membaca Babat, semua nama keris itu hampir semuanya adalah metafor atau perumpamaan. Misalnya, para bupati pesisir itu digambarkan sebagai pusaka bernamanya Kiai Sabu Inten. Kenapa disebut Sabu Inten? Karena para bupati pesisir itu orang kaya raya yang kemudian hidup dari perdagangan ya. Kota-kota pesisir yang terkena dakwah Islam pertama ini, kuat dakwah Islam di sana ini sangat-sangat jaya dengan perdagangan, sehingga kemudian bupati-bupati pesisir ini menjadi kaya raya. Tuban, Gresik gitu ya, Demak, Jepara, Semarang, kemudian pelabuhan-pelabuhan lainnya yaitu Lasem, itu Juwana gitu. Ini daerah-daerah yang kaya raya dari perdagangan karena di pesisir. Maka disebut Sabu Inten.